Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Eh, saya harap kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Juga saya sangat berharap agar kalian tetap semangat menjalani kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. First of all, let me introduce myself. My name is Raudatul Firdaus Al-Amana. I know it's quite long and a little bit hard to pronounce it, right? So please just call me Miss Firda, okay? And now, what are we going to learn is greeting card. What is greeting card? Greeting card is a piece of thick paper folded in half with a picture on outside and a message inside. And we'll write and send or give to someone, for example, at Christmas or on his or her birthday. Greeting card is kartu ucapan in bahasa. Jadi kartu ucapan ini adalah sesuatu yang kita kirimkan kepada orang lain di saat tertentu saja atau saat peristiwa penting bagi mereka. Oke, seperti contohnya saat sekitar beberapa hari sebelum Idul Adha, biasanya saat menonton tayangan televisi, di saat-saat iklan ya, lalu muncul tayangan seperti ini. Kami segenap kru, misalnya dari channel TV Indosiar ya, kami segenap kru dan staf atau karyawan Indosiar mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, bla bla bla. Nah, itu juga adalah salah satu contoh dari penggunaan greeting card dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau nih yang paling terbaru saat 17-an kemarin. Banyak kan dari teman-teman mungkin yang memposting ucapan Dirgahayu Republik Indonesia atau Happy Independence Day di status WA mereka atau mungkin in their another social account. Nah, seperti itu contoh dari penggunaan greeting card dalam kehidupan kita. Oke, apa sih greeting card itu? Kegunaannya untuk apa saja? Oke, ini adalah peristiwa khusus yang biasanya bisa menggunakan greeting card. Pertama, when we are going to congratulate order, ya, kita bisa menggunakan greeting card ini. Congratulate order itu bukan hanya untuk saat mereka ulang tahun, bisa juga digunakan saat mereka menang lomba misalnya, dan juga atau mungkin mereka membeli sesuatu yang baru seperti rumah atau handphone ya untuk untuk remaja biasanya handphone baru gitu. Nah, kalian mengirimkan selamat ya handphone baru kepada teman kalian seperti itu. Okay, the next occasion is apologize. Okay, apologize atau permintaan maaf. Biasanya kalau kita sudah berseteru dengan teman kita atau we have perkelahian semacam perdebatan bersama teman, saat kita bertemu kembali dengan mereka agak sedikit canggung ya. Nah, biasanya kita bisa mengirimkan kartu ucapan permohonan maaf terlebih dahulu kepada mereka. Kalau mereka nerima kartu itu, dan baru kita bisa meminta maaf secara langsung. Biasanya seperti itu penggunaannya. Next is a religious holiday atau hari besar keagamaan. Yang biasanya saat Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, atau hari raya besar agama lainnya ya. Okay, the next occasion is loss and health. Loss di sini adalah maksudnya saat kita kehilangan seseorang. Maksudnya sanak saudara kita meninggal seperti itu. And health di sini artinya bukan cuma tentang kesehatan,
Namun lebih ke saat teman kita sakit, seperti itu, kita bisa mengirimkan greeting card dengan ucapan semoga cepat sembuh ya, seperti itu. Oke, next is a purpose atau tujuan dari masing-masing greeting card tersebut. The first is to encourage someone. Encourage atau memberi semangat kepada orang lain. The next is to congratulate someone on his or her birthday, an achievement, graduation, or their special days. Oke, untuk memberikan selamat kepada seseorang saat hari besar mereka, seperti yang saya sebutkan tadi. The next is to wish someone who is having a holiday or to get well on a new year. Ini untuk kartu ucapan yang berisi doa atau mendoakan seseorang agar memiliki liburan yang menyenangkan, atau saat mereka sakit agar cepat sembuh, atau saat tahun baru, semoga tahun baru itu membawa keberuntungan untuk mereka. Nah, the next is to show sympathy on someone's loss. Saat mereka kehilangan seseorang yang mereka sayangi, tentunya mereka butuh dukungan atau seseorang yang memberikan semangat, seperti itu. The next is to celebrate religious day, untuk memperingati hari besar keagamaan. Nah, yang seperti saya sebutkan tadi, seperti hari keagamaan seperti Idul Adha, Natal, Waisak, Nyepi, atau yang lainnya. The next is to apologize to someone. Nah, untuk meminta maaf kepada orang lain, seperti yang saya contohkan tadi. Saat kita bertengkar dengan teman, biasanya kita canggung untuk meminta maaf secara langsung. Nah, kita bisa kirimkan dulu greeting card. Kalau mereka menerima, nah kita bisa kita baru bisa meminta maaf secara langsung, seperti itu. Okay, the next is structure of greeting card. Nah, apa aja sih yang biasanya ada dalam greeting cards itu? Nah, biasanya ada 3 bagian dari greeting card. Yang pertama adalah receiver atau penerima. Biasanya bisa ditandai dengan salutation atau tanda kehormatan seperti ini. Dear bla bla bla. Seperti itu. Or example, dear nama kamu atau nama temanmu, seperti itu. To my beloved friends, Anita misalnya. Atau bisa langsung seperti to Mr. Farhan, seperti itu. Oke, saya besarkan dulu. Next is event atau body. Ini adalah isi dari greeting card tersebut. Nah, maksud dari greeting card itu dikirimkan itu untuk memperingati apa sih gitu. Nah, kita bisa baca dari event ini. The next part is sender atau pengirim. Biasanya kalau dalam greeting card bahasa Inggris, pengirim itu berada di bagian akhir. Berbeda dengan kartu ucapan yang dalam bahasa Indonesia. Biasanya pengirim ada di bagian awal, mereka bertukar tempat dengan penerima. Biasanya pengirim, isi, lalu penerima. Nah, untuk greeting cards dalam bahasa Inggris, penerima ada di bagian awal. Seperti ini, seperti yang sudah ditunjukkan di sini. Pertama adalah receiver, lalu isi dari kartu ucapan tersebut, lalu baru setelah itu penerima. Begitu perbedaan antara greeting card English dan yang bahasa Indonesia. Saya akan menunjukkan beberapa contoh dari greeting card yang saya bisa simpan di sini. Nah, ini dia. Pertama, ini adalah kartu ucapan selamat atas kelulusan dari Fahri untuk Aziz. Ya. Sini kita bisa lihat, seperti yang tadi saya bilang,
bagian dari kartu ucapan itu ada 3. Yang pertama adalah penerima, lalu isi dari kartu tersebut. Nah, lalu setelah itu dari pengirimnya. Kalau di translate seperti ini, atau kita di bahasa Indonesia kan seperti ini, kepada Aziz, selamat atas kelulusan dari SMA. Nah, dari sahabatmu, Fahri, seperti itu. Nah, kalau untuk yang greeting card bahasa Indonesia, biasanya seperti ini. Dari Fahri, selamat atas kelulusan kalian atau kelulusanmu untuk Aziz, seperti itu. Okay, the next is, ini adalah kartu ucapan untuk menunjukkan simpati. Biasanya kartu turut berduka cita ini muncul atau selalu dalam warna-warna yang gelap, sesuai dengan suasana saat kita kehilangan seseorang kan penuh haru biru gitu. Jadi kartu ucapan yang digunakan, warna kartu ucapan yang digunakan juga biasanya gelap atau dengan warna pastel, tidak dengan warna terang seperti kartu ucapannya for congratulate others, seperti itu. Ini adalah contoh dari kartu ucapan turut berduka cita. I'm deeply sorry for your loss. Kalau kita bahasa Indonesia kan intinya seperti ini. Turut berduka cita. Oke, contoh selanjutnya. Ini adalah greeting card for congratulating others of their wedding. Seperti ini. Ini adalah contoh dari greetingnya. Congratulations on your wedding. Lalu nama dari penerimanya. Lalu ini adalah isi. Untuk 2 orang yang spesial dalam hari yang spesial, dalam peristiwa yang indah dan penuh cinta ini, saya berharap kalian akan selalu diliputi kasih sayang dari Atta, seperti itu. Ini adalah contoh greeting card for congratulating their wedding. Okay, the next is greeting card for congratulate on her or his birthday, like happy birthday to you, wishes you a happy birthday and year that's blessed. Semoga kamu bahagia di tahun ini dan selalu blessed di sini maksudnya adalah selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diliputi oleh kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Nah, ini yang saya sebutkan di awal tadi, yang biasanya orang-orang post di story WA atau di sosial media mereka saat kemarin ya, saat 17 Agustusan. Nah, ini salah satu contoh dari greeting card-nya. Dirgahayu Indonesia bisa dikategorikan sebagai greeting-nya, dan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh adalah doa dari masyarakat Indonesia atau isi dari greeting card tersebut. Oke. Selanjutnya adalah saya ingin menunjukkan expression that you will need when you want to make a greeting card. First is how to congratulate someone, dan ini adalah expression yang bisa kalian pakai untuk memberikan selamat pada orang lain. Oke, pertama, congratulations on your successful graduation. Selamat atas kelulusan kamu. Kamu atau jika itu untuk orang banyak bisa diartikan sebagai kalian. Oke. The next is happy wedding anniversary to both of you. Selamat hari ulang tahun pernikahan untuk kalian berdua. Seperti itu intinya. Oke, the next is happy Teacher's Day. Nah, happy Teacher's Day or happy Father's Day, Mother's Day.
Mungkin untuk mereka yang sudah punya pacar, biasanya Valentine. When it's Valentine, mungkin mereka bisa menggunakan kartu tersebut. Okay, the next is a happy birthday. Oke, ini sangat common sekali dalam kehidupan kita. Happy birthday itu artinya adalah selamat ulang tahun. Okay, the next is how to apologize to other. Bagaimana kalau kita ingin mengirimkan kartu ucapan permohonan maaf seperti itu ya. Yang pertama kita bisa menggunakan I'm sorry, it won't happen again. Lalu kalian menjelaskan apa yang ingin kalian jelaskan di sana. Maksud dari kalimat I'm sorry, it won't happen again adalah maaf, mohon maaf, saya tidak akan mengulanginya kembali. Okay. The next is I didn't mind to make you annoyed. I didn't mind to make you annoyed. Saya tidak bermaksud untuk membuat Anda tersinggung, seperti itu intinya. Okay. The next is I would to apologize for all that I have done. I would to apologize for all that I have done. Saya ingin meminta maaf atas segala sesuatu yang telah saya lakukan. Seperti itu artinya. The next is I was wrong about what happened before. Ya, saya mengakui kesalahan saya atas yang terjadi sebelumnya. Seperti itu. The next is I learn from the mistakes to be a better person. Saya akan belajar dari kesalahan di masa lalu untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, itu semua yang bisa kalian, ekspresi yang bisa kalian gunakan saat membuat kartu ucapan untuk meminta maaf. The next is religious holiday atau hari besar keagamaan. Sepertinya kalian sudah sering melihat ungkapan seperti ini. Happy Eid Mubarak, Happy Eid al-Adha, Merry Christmas, seperti itu. Okay, the next expression that you will need is hope or wish. May di sini artinya bukan bisakah, saya tekankan sekali lagi, may di sini artinya bukan bisakah atau mungkin. Nah, may di sini itu ungkapan semoga atau ini adalah seperti ungkapan harapan atau doa, semoga seperti itu. Okay, the first is may this year bring you a lot of happiness and luck. Semoga tahun ini memberikan kalian kebahagiaan dan keberuntungan, seperti itu. Lalu, may you have happiest birthday and stay blessed. Semoga kalian bahagia di hari ulang tahun kalian dan selalu dalam kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa. Okay. The next is may your marriage be blessed with love, joy, and companionship for all the years of your life. Bagi kalian yang pernah ikut orang tua kalian nih ke acara pernikahan seperti itu, saat mereka salaman dengan pengantinnya, mereka akan bilang sakinah mawadah warahmah ya. Nah, seperti ini sebenarnya. May your marriage be blessed with love, joy, companionship for all the year of your lives. Nah, ini tuh adalah versi bahasa Inggris dari sakinah mawadah warahmah. Okay, the next is may the blessings of Allah keep your heart and home happy and joyous. Nah, ungkapan ini bisa digunakan saat teman kalian pindahan rumah nih, punya rumah baru, lalu mereka pindah ke rumah baru tersebut. Nah, kalian ngirim makanan atau hadiah, lalu menggunakan kartu ini. Isinya adalah semoga Allah tetap melindungi kalian, tetap melindungi rumah dan hati kalian agar selalu bahagia, seperti itu. Ini juga we hope juga adalah harapan, sama seperti May. We hope you like your new school and record new achievement. Nah, biasanya ini biasanya diberikan oleh orang tua yang anaknya berhasil masuk ke sekolah
yang jadi rebutan atau biasanya favorit. Nah, mereka bisa ngirim ini ke anaknya. We hope you like your new school and record new achievement. Mereka berharap kalau anaknya itu betah di sekolah dan bisa mencapai apa ya? Mencapai nilai yang bagus seperti itu. Okay, the next is we hope for your recovery and come back to school soon. Nah, ini masuk ke dalam occasion health, di mana kalian bisa mengirimkan ini kepada teman kalian yang sedang sakit. Yang artinya adalah, kami berharap agar kamu cepat sembuh dan segera kembali ke sekolah. Seperti itu. Nah, yang ini juga sama. Wish you get well soon. Semoga kamu cepat sembuh. Seperti itu. Next is wish you all a very happy, fun-filled New Year. Nah, ini biasanya digunakan dalam greeting card Happy New Year, ucapan selamat tahun baru pada orang lain. Nah, biasanya yang artinya adalah semoga kalian semua bahagia dan bersenang-senang dan kesenangan meliputi tahun baru kalian. Seperti itu. Nah, ini juga dalam tahun baru, namun di sini tahun barunya tahun baru Imlek. Chinese New Year itu Imlek kalau di Indonesia. Ya, kita kenal Chinese New Year itu sebagai tahun baru Imlek gitu. Nah, kalau ini juga bisa digunakan wish you lots of love, joy, happiness, and Merry Christmas. Biasanya digunakan saat kalian mengirimkan kartu ucapan kepada teman kalian yang umat Kristiani yang saat mereka sedang merayakan hari Natal. This birthday, I wish you abundant happiness and success. May all of your dreams come into reality. Nah, arti dari kalimat tersebut adalah semoga hari ulang tahun ini, saya berharap agar kamu bahagia dan sukses selalu. Semoga tercapai apa yang kamu cita-citakan. Seperti itu. This birthday, I wish you abundant happiness and success. May all of your dreams come into reality. Seperti itu. Next is gratitude atau rasa terima kasih. Atau bisa juga diartikan sebagai rasa syukur. Biasanya ini digunakan dalam greeting card yang kita kirim kepada orang tua kita di hari ibu atau hari ayah. Okay, first, I don't even have the words to thank you. Aku tidak punya apa-apa lagi selain mengucapkan terima kasih seperti itu. Okay, the next is thank you for being there through the laughter and tears with me. Terima kasih sudah bersamaku melewati hari bahagia dan senang dan thank you for being there through the laughter and tears with me. Itu artinya adalah terima kasih sudah bersamaku melewati senang dan sedih bersama, seperti itu. Okay, the next is I am so proud for being your friend or for being your son or your doctor, seperti itu. Intinya ini adalah bahwa ungkapan ini adalah menunjukkan bahwa kalian ini sangat berterima kasih kepada orang tua kalian. The next is there's no word to express how much we love you. Tidak ada kata yang bisa mengungkapkan betapa besarnya aku mencintaimu gitu. Rasa sayang ke orang tua seperti itu. The next is how to tell our sympathy. Okay, the next is sending you my deepest sympathy. Sebenarnya ungkapan seperti ini bisa diartikan sebagai turut berduka cita in bahasa. The next is please accept our deepest condolence for your loss.
Next is please accept my sympathies for losing your husband or for losing your sister atau anggota keluarga kalian yang lainnya. The next is wishing you strength and hope for today and tomorrow. Nah, kalau ini bisa diartikan seperti ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan itu tabah dan sabar dalam menjalani cobaan seperti itu. Oke. This is one of the example of the greeting cards, but this is contoh dari greeting card, namun kalimat di sini masih belum tersusun sesuai urutan yang tadi sudah saya jelaskan. Pertama adalah penerima, lalu isi dari greeting card, lalu pengirim. Tapi di sini masih acak. Oke, mari kita urutkan sesuai dengan ketentuan yang sudah saya sebutkan tadi. 3 ketentuan itu. Oke, pertama adalah penerima. Nah, siapa penerima di sini? Oke, pertama mari kita artikan kalimat ini satu persatu. Congratulations on being accepted as a student at SMA 1 Singaraja. Selamat atas diterimanya kamu sebagai siswa di SMA 1 Singaraja. B. Love, Mom, and Dad. Next is C. We hope you like your new school and record new achievement. Kami berharap kamu betah di sekolah dan menaikkan semangat belajar kamu. D is we are proud of you. Kami bangga padamu. Untuk Dila. Nah, yang terakhir untuk Dila. Nah, mari kita urutkan dari pengirim isi lalu dari penerima isi lalu pengirim. Oke. First is pengirim. First is penerima. The receiver of this greeting card is Dila. So the first we are going to write to Dila. Oke, the next is langsung ke bagian isi. Isinya apa? Jika kita dilihat di sini, congratulations. Mereka memberikan ucapan selamat kepada anak mereka yang diterima di sekolah menengah 1 Singaraja. Oke. Ini adalah bagian dari isi greeting card tersebut. Lalu apa lagi setelah ini? Setelah ucapan selamat, biasanya diikuti oleh ucapan terima kasih atau ungkapan rasa bangga. Nah, apa itu? Nah, yang di we are proud of you. Kami bangga padamu. Okay, the next is setelah ungkapan rasa bangga, biasanya diikuti oleh ungkapan doa atau harapan dari orang tua tersebut. Apa itu? Yang mana? Oke, untuk yang menjawab C, oke, benar.
We hope you like your new school and record new achievement. Sini berisi harapan dari orang tua Dila agar Dila betah di sekolah dan juga meningkatkan semangat belajarnya. Oke, tentunya karena ini adalah ungkapan dari greeting card dari orang tuanya Dila, maka pengirimnya tentu saja mom and dad-nya Dila. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh dari greeting card yang umum bisa ditemui. Ada nama pengirim, ada nama penerima, seperti itu. Tapi biasanya karena greeting card itu kecil, biasanya hanya berisi ungkapannya saja tanpa pengirim dan penerima, seperti contoh di sini yang saya tunjukkan. Nah, ini happy birthday. Nah, dari contoh ini kan kita tidak tahu penerima dan pengirimnya. Seperti itu. Tapi biasanya kalau seperti ini pengirim dan penerimanya kita sudah tahu. Maksudnya kartu ini biasanya dikirimkan secara langsung oleh pengirimnya. Nah, kenapa sih kita harus bisa membuat greeting card ini? Karena biasanya greeting card ini tuh diselipkan dalam hadiah atau bunga, buket bunga. Biasanya seperti itu. Selain ungkapan selamat secara langsung, juga greeting card dilampirkan dalam hadiah. Biasanya kalau kalian memberikan kado kepada teman kalian yang ulang tahun, nggak mungkin kan cuman ngasih kadonya doang tanpa kartu ucapan. Intinya minimal ada nama pengirim dan penerima di kado tersebut. Nah, itu dia fungsi dari greeting card seperti itu. Loh, kenapa kok masih pakai greeting card padahal bisa ngomong secara langsung kan? Ini adalah salah satu cara seperti formalitas, bisa kita anggap sebagai formalitas dalam menunjukkan bahwa kita ini ikut senang atau ikut untuk yang berduka cita, ikut berduka cita atas apa yang terjadi pada mereka. Gitu. Kalau mereka sedang senang, ya kita harus menunjukkan dong kita ikut senang seperti itu. Nah, ini adalah satu contoh formalitas dari selain ungkapan secara langsung, juga kita bisa menggunakan greeting card. Nah, I think that's all for the greeting card. I have tell you the occasion of greeting card, jenis greeting card itu apa saja, the purpose, tujuannya, the structure, strukturnya juga. I have tell you the expression that you will need when you make the greeting card. Kalian juga sudah tahu ekspresi apa saja yang bisa kalian gunakan saat kalian ingin membuat greeting card. Nah, setelah ini saya harap kalian bisa membuat greeting card sendiri dengan menggunakan ekspresi yang sudah saya berikan contoh tadi. Seperti itu. Alright, that's all for the today lesson. Jangan lupa untuk selalu mengingat apa yang kita pelajari hari ini. Dan juga kalau bisa, kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini di kehidupan kita. Misal kita hari ini belajar tentang greeting card. Nah, kalian bisa tuh menggunakan greeting card ini saat kalian ingin memberikan hadiah kepada teman kalian. Nah, bisa juga digunakan pakai bahasa Inggris biar kelihatan keren, seperti itu. Bisa. Itu tujuannya agar
apa yang telah kalian pelajari itu dapat berguna dalam kehidupan kalian, seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya dan juga terima kasih atas perhatiannya. Saya kira saya akan cukupkan sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.